Shalom Christ Like People, mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat menghimbau Anda, para anggota CD, agar dengan sukacita dan penuh tanggung jawab, berperan aktif ikut memilih calon penatua periode 2021 hingga 2024. Bersama bersehati, kita mendukung serta mendoakan saudara-saudari kita yang dapat mengemban peran sebagai penatua. Mulai 22 November hingga 20 Desember 2020, pastikan Anda memberikan sumbangsih dengan mengisi formulir pencalonan penatua melalui tautan yang tertera pada layar. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada iwarta. Masa depan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Kabar sukacita bagi Anda, Christ Like People, yang ingin belajar tentang iman Kristen, serta berencana untuk menerima layanan sakramen baptis dewasa, mengaku percaya, atau simpatisan yang berasal dari denominasi lain, dan rindu untuk menjadi anggota GKI, Majelis Jemaat GKI Manyar membuka kelas katekisasi online setiap Selasa pukul 7 malam yang akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 25 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Pastikan Anda mendaftarkan diri sebelum 17 Januari 2021 melalui pengisian form dengan tautan yang tertera pada layar. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Manyar yang bergumul dalam proses pembiayaan pendidikan, dapat mendaftarkan diri Anda dalam program Sili Asuh. Pendaftaran gelombang kelima akan berlangsung pada 10 hingga 20 Desember 2020 via WhatsApp chat atau SMS ke nomor 0821 3258 7567. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam proses pendanaan Sili Asuh. Keterangan seputar Sili Asuh dapat diakses melalui iwarta dan akun Instagram GKI Manyar. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai proses awal sebagaimana diatur dalam tata gereja GKI, dengan mengimani Tuhan akan terus menolong proses selanjutnya, dan bila segenap anggota CD yang sah dari jemaat setempat sepakat mendukung rencana ini, maka dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Manyar akan melakukan pemanggilan pendeta GKI di dalam diri Penatua Katalia Kurnia Gunawan, Sarjana Sains dalam Ilmu Teologi, Certificate in Christian Ministry dengan basis pelayanan GKI Manyar. Mari kita berpartisipasi dengan mendukung dalam doa bagi setiap pihak yang berperan aktif dalam proses ini. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia. Dengan harapan itu jiwamu pun lega. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja ia datang melipur laramu, menaruhkan
kasih sayang membuka belenggu. Laksana rumput yang kering dan bunga yang layu, begitulah diri kami merindukanmu, Sang Penghibur harapan dunia. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka, menyambut Sang Penghibur harapan dunia. Yang diam menderita di bayang bak kelam, mendapat sukacita di fajar yang terang. Ibadah Minggu Advent kedua pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang cintanya merengkuh rapuhnya semesta. Amin, amin, amin. Damai Allah Sang Cinta menyertai kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita merendahkan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah Maha Rahim, kami menyadari sebagai manusia, kami adalah insan yang rapuh. Seringkali kerapuhan kami membutakan mata iman kami, hingga kami tak mampu menatap-Mu, ya Allah Sang Harapan. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah Maha Rahim, kerapuhan kami sebagai manusia juga seringkali membuat kami selalu mengasihani diri sendiri dan akhirnya enggan mewartakan kasih serta keadilan-Mu di tengah dunia. Tuhan, kasihani kami. Ya Kristus, inilah seru dan permohonan kami. Kiranya Engkau sudi mendengar dan mengampuni kami. Amin. Betapa kau berkorban hendak menghiburku, di
Di saat ku terpasu, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang bakal. Mari dengan rendah hati kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti bagaimana Tuhan memeluk kami, meraih kami, merengkuh kami di dalam kerapuhan kami. Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami, juga kami yang serba rapuh ini. Pada saat yang sama Tuhan mengundang kami untuk mencintai-Mu. Dalam keadaan yang serba terbatas ini. Tuhan, apa yang dapat kami katakan? Selain kami harus bersyukur dan hidup kami tunduk di dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah hidup kami untuk mengerti kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama, menurut kitab Yesaya, pasal 40, ayat 1 sampai dengan 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya pun.
berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Sungguh keselamatan yang daripadanya dekat ke mereka yang takut akan Dia. Maka kemuliaan Tuhan akan berdiam terus di negeri kita. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanah-Mu Tuhan. Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu, tutupi semua dosa mereka. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah hari ini kami layankan dalam konsep live recording. Artinya apa? Ibadah ini sudah direkam dari sejak awal sampai akhir ibadah, dari sejak panggilan bahkan sampai akhir, tanpa henti. Yang membedakan dengan sebelumnya adalah di dalam bagian sebelumnya, ibadah diambil per sequel, per bagian, kemudian disimpan, lalu diedit. Nah, Bapak Ibu yang mengerti ini, saudara yang mengerti ini tahu tingkat kesulitannya di mana. Ya, jujur buat saya yang melayani dalam konsep live recording seperti ini dan kami yang berada di depan, jujur tegang Bapak Ibu. Kalau ada sedikit kesalahan, ini menjadi masalah besar. Berbeda dengan ketika kami diambil satu bagian demi satu bagian. Itu pertama. Yang kedua, ya memang dilakukan ini dengan sadar. Satu, untuk mempersiapkan kita dalam ibadah live streaming. Yang kedua juga, proses setelah ini sedikit lebih sederhana. Atau sedikit lebih pendek waktunya. Proses edit dan sebagainya. Serta pengambilan gambarnya tidak selama kalau per sequel. Mengapa kami lakukan itu? Karena salah satu mempertimbangkan bahwa kami tak mungkin berada di sebuah ruangan dalam waktu panjang. Dan ini rekomendasi dari Satgas COVID yang sudah diangkat oleh majelis jemaat. Kalau kami berada di satu ruangan dengan satu tim yang memang dari awal sampai akhir akan terus mengambil gambar, tentu resikonya jauh lebih besar daripada ibadah atau take ini diambil dalam waktu lebih pendek. Itu satu. Yang kedua, tingkat kesulitan saudara, Bapak Ibu tahu bukan hanya soal kami harus hati-hati, rada gugup dan dredeg gitu ya. Jangan sampai salah. Yang kedua, setidaknya buat saya adalah berbicara dengan masker. Mungkin Anda akan melihat di minggu-minggu sebelumnya tidak demikian. Karena kami berada dalam satu ruangan yang sama dari awal sampai akhir. Dan Satgas kembali merekomendasikan agar kami semua menggunakan masker dengan standar medis. Ya, Anda bisa bayangkan saya harus menjaga supaya saya tetap bisa berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas kan ya. Jelas tuh Bapak Ibu saya ngomong apa? Ya, semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas. Yang kedua, bagaimana supaya kacamata saya ini tidak berkabut. Nah ya, saya harus menahan supaya udara yang keluar dari hidung dan nafas saya tidak sampai ke atas. Nah ini tingkat yang lain lagi. Saudara, saya mau mengatakan ini, mungkin Anda akan berkata begini, atau kita bisa berpikir, gitu aja kok repot sih? Kenapa sih sesulit itu? Bapak Ibu tahu mengapa kami harus melakukan ini? Tidak suka ya, repot iya, ribet iya, tingkat kesulitan lebih tinggi ya, berbicara dengan masker, berkhotbah, bahkan menyanyi, teman-teman tidak mudah. Tapi kami harus melakukan karena menyadari bahwa kami ini rapuh. Kami ini terbatas, meskipun sebelum ibadah ini semua petugas menjalani tes serologi. Dan saya pendeta dan rekan-rekan pendeta lain menjalani swab, PCR swab, distandarkan oleh Satgas juga. Saudara, setiap minggu ini menjadi ritual ya untuk teman-teman yang akan menjadi petugas ibadah baik pemandu maupun pemusik. Nah, mengapa kami melakukan ini? Karena sadar kami ini rapuh. Kami bukanlah orang yang maha kuasa yang bisa berkata no kepada virus. Kami sadar kami terbatas. Dan karena itu kami mau mencintai dalam keterbatasan kami agar kami tidak merugikan orang lain. Di awal proses tes, sejujurnya banyak pengorbanan.
Rasanya ada pertanyaan termasuk saya, apa perlu ya? Tapi ketika menyadari saya toh bukanlah yang maha kuasa, saya bisa terinfeksi, saya bisa membawa masalah juga kepada orang lain. Saya rapuh, teman-teman rapuh, kita semua rapuh. Di dalam kerapuhan kita coba mencintai. Saudara tahu di sini apa titiknya? Bagaimana kita belajar untuk menyangkal diri? Saudara, kadang-kadang saya berpikir juga ya, mengapa sih Tuhan mengasihi kita? Kita yang seringkali salah, sudah tahu masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Kita yang seringkali melukai hatinya. Dan yang menarik adalah, kok ya Tuhan ingin kita yang serba terbatas dan rapuh ini mencintai Dia. Kita manusia mengasihi Dia. Kita yang lemah, serba tidak sempurna, sering melakukan kesalahan, bahkan mendukakan hatinya. Dan Alkitab dipenuhi oleh kisah-kisah manusia seperti itu. Kisah hidup kita termasuk yang kita tutup rapat-rapat dari orang lain. Dan hari ini kita belajar dari sosok Yohanes. Saudara, kita tahu dia tampak istimewa dalam bacaan kita hari ini. Ia berani menegur mereka yang salah, termasuk Herodes. Kita tahu dalam catatan lain, Herodes yang pada masa itu berkuasa pun ditegur dengan berani oleh Yohanes Pembaptis. Ia menyerukan pertobatan bahkan kepada para pemimpin agama, pejabat-pejabat Romawi. Orang bilang ia itu berani mati, ya. Tapi saudara, catatan Injil menunjukkan sesuatu yang menarik. Anda bisa lihat dalam Matius 11 ayat 3 dan Lukas 7 ayat 19. Saya bacakan saja Matius 11 ayat 3. Di sana dikatakan begini. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Titipan pertanyaan dari Yohanes kepada Yesus melalui murid-muridnya adalah, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, saya ulang ya. Yohanes menitipkan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk disampaikan pada Yesus. Pertanyaannya apa? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, kalau kita renungkan baik-baik, pertanyaan ini menyiratkan kegalauan Yohanes akan Yesus. Betul? Ya. Mungkin kita bertanya, lah kok Yohanes galau? Sedikit informasi, saat itu Yohanes berada di dalam penjara. Tetapi ia mendengarkan pekerjaan Yesus. Entah bagian mana dari pekerjaan atau pengajaran Yesus yang membuat Yohanes galau. Sehingga ia bertanya demikian. Dan mungkin kita juga heran, loh bukannya Yohanes tuh mengenal Yesus? Bukannya dia yang membaptis Yesus. Bukannya dia membuka jalan memberitahukan tentang Yesus kepada banyak orang. Lah kok sekarang dia sendiri meragukan Yesus? Bukankah dia yang membawa orang-orang kepada Yesus? Lah kok dia sendiri yang meragukan Yesus? Rasanya kok nggak make sense katanya ya. Nggak masuk akal. Kita sulit menerima. Mungkin ada yang lain saudara yang lebih berempati. Ya mungkin karena dia menderita, ada dalam penjara. Orang kalau dalam penderitaan kan bisa depresi. Nah dalam keadaan depresi, galau itu sesuatu yang wajar. Tapi yang lain akan berkata begini, Yohanes mah gak kayak kamu. Gampang galau, gampang depresi, dia itu tahan banting. Dia itu tangguh. Saudara, memang tidak ada jawaban yang memuaskan kita.
Mengapa Yohanes menanyakan hal itu? Yang menyiratkan kegalauan. Hanya satu jawaban yang mungkin adalah bahwa Yohanes adalah manusia yang rapuh. Sama seperti kita. Ya, betapapun hebatnya Yohanes, dia tetaplah manusia yang rapuh sama seperti kita. Bacaan Yesaya 40 ayat 6 sampai 8 tadi mengingatkan kita. Yang menggambarkan manusia seperti rumput atau seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Saudara, pandemi ini seperti memaksa kita, memaksa setiap orang untuk mengakui bahwa hidup manusia ini terbatas dan rapuh. Hanya virus kecil saja yang gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sekecil apa dia? Sangat kecil. Yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, entah sekecil apa. Hanya virus yang sangat kecil. Sebuah negara adidaya harus menyerah tak berdaya. Kita mau bilang apa? Kemajuan teknologi yang diagung-agungkan manusia pada dasawarsa ini pun bertukuk lutut. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita banggakan dari hidup ini? Setiap orang berjuang untuk hidup, baik mereka yang berjuang di kamar-kamar isolasi dengan alat bantu ventilator atau pernafasan dengan ventilator atau alat bantu nafas. Namun yang di jalanan para pejuang rupiah juga tidak kalah, harus berjuang. Untuk apa? Untuk hidup yang rapuh ini? Sementara mereka yang berada di ruangan yang nyaman pun tetap harus berjuang. Mengatasi kecemasannya, ketakutannya. Karena tak pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah saya bisa luput dari bencana ini? Satu persatu orang yang kita kenal meninggalkan kita. Saudara, kita bertanya, apa yang bisa kita syukuri dari hidup yang seperti ini? Kabar baiknya, saudara, kabar baiknya Allah hadir di tengah kerapuhan manusia. Ia merengkuh kerapuhan kita. Ia berkenan mencintai kita di dalam kerapuhan kita. Bahkan ia mengundang kita, menginginkan kita mencintai dia meskipun di dalam kerapuhan kita. Saudara ingat baik-baik, Allah hadir di tengah kerapuhan kita. Allah berkenan mencintai dan merengkuh kita di dalam kerapuhan. Kembali kepada Yohanes Pembaptis. Saudara, jika kita baca kembali Yohanes 1 ayat 6 menuliskan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ada orang yang menduga bahwa Yohanes adalah menjalani kehidupan seperti kaum Esseni. Ini adalah sebuah mazhab Yahudi dengan kecenderungan melakukan askese atau tarak secara keras. Kata Esseni sendiri berasal dari bahasa Aram yang berarti orang-orang saleh. Mereka terutama hidup di dekat En-Gedi, tidak jauh dari Laut Mati. Mereka hidup dalam persekutuan seperti biara dan menjauhkan diri dari masyarakat. Mereka taat pada seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Mereka memilih hidup selibat, meninggalkan harta milik maupun perdagangan, melakukan pertanian, mempertahankan perintah Sabat dengan keras, dan kebebasan individu sangat dibatasi. Ini kaum Esseni. Namun, ya, jika melihat apa yang dilakukan Yohanes, betul bahwa Yohanes menjalani kehidupan yang tidak biasa pada masa itu. Tapi agaknya
Saya sendiri ragu bahwa ia masuk kelompok SNI. Mengapa? Karena ia sama sekali tidak menarik diri dari pergumulan kehidupan ini. Seperti umumnya kaum SNI. Ia justru datang ke tengah kehidupan ini. Ke tengah banyak orang, bahkan pusat kekuasaan. Dia menyerukan pertobatan. Saudara, ada perpaduan yang menarik dalam diri Yohanes Pembaptis. Di satu sisi ia berkata no untuk kehidupan, terutama kesenangan yang bisa ditawarkan dunia. Dia menjalani kehidupan yang sederhana. Namun di sisi lain, ia tidak pernah tidak peduli pada dunia. Saudara ingat baik-baik? Ia berkata no pada semua kesenangan yang bisa diberikan dunia. Tapi pada saat yang lain, ia datang ke tengah dunia, kepada dunia ini. Dia tidak pernah tidak peduli pada dunia ini. Saudara, jujur, berkata no pada semua kesenangan yang mungkin kita dapatkan bukanlah hal yang mudah. Amin, saudara? Anda setuju? Betul atau betul? Ya. Berkata no pada semua kesenangan yang mungkin kita dapatkan bukan hal yang mudah. Tapi hanya orang yang telah menjalani kehidupan spiritualitas yang melekat pada Allah yang dapat menempuh pilihan ini. Hanya orang yang telah menjalani kehidupan spiritualitas yang melekat pada Allah yang dapat menempuh pilihan ini. Mengapa? Karena ia mampu melihat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa diberikan oleh dunia. Entah itu melalui benda, popularitas, dan apapun. Satu saat, seorang pencuri kepergok oleh pemilik rumah. Sebuah kisah ya. Saat itu si pencuri berusaha melarikan diri. Tapi sang pemilik rumah menahannya. Rupanya sang pemilik rumah adalah seorang kakek tua. Dia berkata, anak muda, jarang-jarang loh rumahku dikunjungi tamu. Karena itu kamu tidak boleh pergi sebelum aku memberikan sesuatu kepadamu. Tunggu ya. Dengan segera kakek itu masuk ke dalam. Lalu tidak lama kemudian dia membawa satu selimut. Selimut digulung, dilipat rapi. Lalu berkata, terimalah anak muda. Di rumah ini, maaf, tidak ada benda yang berharga. Yang berharga satu-satunya adalah selimut ini. Yang bisa kuberikan kepadamu. Tidak ada yang cukup berharga selain dari selimut ini. Anggaplah ini kenang-kenangan pertemuan kita ini. Terimalah. Saudara, kalau Anda jadi si anak muda itu gimana kira-kira? Kata orang apa? Speechless ya, nggak bisa ngomong ya. Bahasa Jawanya dlahom, bingung. Aku datang mencuri, ketahuan, lah kok malah disangoni? Ada yang kayak gitu? Kayaknya nggak ada nih ya. Ini kisah menarik ya. Nah, tapi sebelum si kakek tua ini berubah pikiran, nih anak mudanya cepat ambil langkah 1000. Daripada nanti berubah pikiran, mungkin tadi hang gitu ya. Wah udah dia lari, dia kabur. Tapi kemudian tidak lama kemudian dia merasa terusik, balik lagi ke rumah kakek tua itu. Saudara tahu ngapain dia? Dia pegang kakek itu dengan serius, kakek. Jujurlah padaku. Jangan-jangan kakek punya harta yang lebih berharga, yang bernilai, yang sangat berharga, yang kakek sembunyikan, yang kakek tidak beritahukan. Lalu si kakek bingung, maksud kamu? Lah buktinya kakek dengan mudah begitu saja memberikan selimut ini. Jangan-jangan kakek ini kaya raya, cuman tidak kelihatan. Kakek itu mengatakan tidak. Yang kamu lihat ya sama. Aku tidak menyembunyikan sesuatu.
Anak muda itu dengan serius berkata, "Kakek, katakan kalau demikian, apa yang membuat kakek mengikhlaskan pemberian ini? Katakan dengan jujur." Apa kata si kakek? "Oh itu, anak muda, barang berharga yang bisa kau miliki dengan mudah itu sebenarnya sudah ada dalam hatimu. Hatimu yang berharga itulah yang akan membuat kamu dapat melihat segala sesuatu di hidupmu sebagai sesuatu yang berharga. Coba, aku nih ya, aku bisa menghirup udara segar dengan bebas tanpa membayar. Bukankah ini berharga? Aku bisa menikmati pemandangan di langit yang sangat indah juga tidak perlu membayar. Apalagi yang berkurang. Saya tutup kisah ini. Mengertikah Anda makna dari kisah ini? Semoga ya. Kebahagiaan kita, kalau kita sudah sampai di titik ini, ketika kita menemukan kebahagiaan kita, sukacita kita bukan pada benda-benda atau apapun yang bisa dimiliki, tapi ada di hati kita, maka kita akan mudah menjalani hidup ini. Sumber penderitaan manusia apa? Camkan baik-baik saudara. Sumber penderitaan kita seringkali adalah apa yang tidak kita miliki. Kita menderita karena menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki. Contoh, Anda punya mobil roda 4, 1. Anda melihat tetangga punya 3. Bisa jadi apa? Aku kok 1 aja ya. Jadi kalau pakai mobil giliran sama istri sama anak gitu ya. Apalagi? Anda belum memiliki anak. Lalu Anda melihat teman Anda punya. Anda merasa ada yang kurang dan menderita. Kenapa? Kenapa kita tidak bersyukur untuk suami atau istri, untuk keluarga, untuk sahabat? Kenapa kita menderita? Karena sumber kita, apa yang membuat kita menderita adalah apa yang kita tidak miliki. Yang kita pikirkan, enak ya kalau punya anak gitu ya. Saya tidak mengatakan punya anak sesuatu yang salah. Lalu setelah punya anak, so what gitu loh. Yang punya anak bilang apa? Enak kamu gak punya anak. Ya, bebas kemana-mana. Nah ini kan susah ya. Sumber penderitaan kita adalah apa yang kita tidak miliki. Mengapa kita tidak bersyukur untuk apa yang kita sudah miliki? Mengapa kita membuat hidup kita berharga seolah-olah kalau memiliki sesuatu tersebut? Saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Advent bermakna penantian. Tapi sekaligus kesadaran bahwa hidup kita ini fana. Nilai hidup kita bukanlah pada barang-barang atau apapun yang fana yang bisa kita miliki saat ini. Dan Yohanes telah melewati semua itu. Sehingga dia bisa menganggap sepi semua itu. Artinya, semua itu tidaklah berdampak apa-apa dalam hidupnya. Dan inilah jalan baginya untuk memenuhi panggilan Allah untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera. Ketika seseorang sudah bebas, lepas, bisa menganggap sepi semua yang ada di sekitarnya dan tidak menaruh hidupnya, rasa berharganya, kebahagiaannya, sumbernya ada pada semua yang ada di sekitarnya. Dia bisa dengan bebas menjalani hidupnya. Sama seperti kalau kita bepergian. Ini ilustrasi. Kalau bawaan Anda begitu banyak, Anda tidak bisa bebas bergerak. Anda tidak bisa mengambil gambar-gambar dengan mudah dalam pemandangan gitu. Anda tidak bisa ambil dengan kamera Anda. Kenapa? Karena barang Anda banyak. Tapi ketika Anda tidak membawa apa-apa, barang Anda sedikit, Anda bisa bebas bergerak. Anda mau ke sana, Anda mau ke sini, sederhananya begitu. Seperti itu hidup kita.
Saya tidak mau mengatakan Anda jual, Anda biarkan atau Anda obral milik Anda, tidak. Tapi kita belajar tidak membiarkan diri kita lekat dan meletakkan kebahagiaan kita pada semua itu. Seolah-olah kalau saya nggak punya berarti saya nggak bahagia. Saya harus punya supaya saya bahagia. Bisakah kita sampai di titik ini? Yohanes bisa. Karena itu dia bisa dengan mudah menjalankan panggilannya. Dia menegur orang salah tanpa beban. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 3 ayat 11, dia mengatakan apa? Barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membagi dengan yang tidak punya. Barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Lalu ada juga pemungut cukai untuk dibaptis. Mereka bertanya, guru apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ketika ada prajurit minta dibaptis, bertanya, kami apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi Yohanes mewujudkan apa yang diungkapkan oleh pemazmur. Tadi kita nyanyikan. Apa itu? Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Ingat baik-baik. Di mana ada kasih, di situ ada kesetiaan. Di mana ada keadilan, di situ akan ada damai sejahtera. Kita tidak akan pernah bisa damai sejahtera kalau di sekitar kita ketidakadilan begitu tajam. Coba nih, Anda mau makan seperti apa hebatnya, bangun rumah seperti apa hebatnya, punya harta sebanyak apa, tapi tetangga Anda, orang-orang di sekitar Anda tidak bisa makan. Kira-kira Anda bisa makan enggak? Kita bisa tutup mata, bisa. Tapi saya menduga malam Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Khawatir rumahnya dirampok. Anda keluar dengan mobil mewah, Anda takut nanti aku dirampok. Kenapa? Ketidakadilan tidak akan membawa damai sejahtera. Di mana ada keadilan, di situ ada damai sejahtera. Saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Kita dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera. Menunjukkan kasih dan kesetiaan. Hanya orang yang mencintai. Ini dalam kenyataan hidup hari-hari. Kalau kita mencintai seseorang, kita bisa mengerti apa yang dia inginkan. Betul Bapak Ibu? Suami sama istri, jangan sampai sudah menikah 30 tahun tidak tahu apa yang diinginkan suami atau istri gitu ya. Enggak pakai ngomong ya, sudah tahu. Kenapa? Ya karena saya mencintai. Kecuali ada banyak orang tinggal serumah, menikah sudah puluhan tahun tapi mereka tidak benar-benar mencintai. Tapi orang yang mencintai pasti tahu apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Ini anak juga ya. Kalau Anda beribadah dengan anak, orang tua, orang tua tahu apa yang diinginkan anak. Anak-anak bersyukurlah. Kamu rewel aja orang tua udah tahu. Meskipun bayi belum bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, orang tua tahu. Ya, karena mencintai. Mempelajari perilaku. Dari situ bisa menebak, oh dia lapar. Bayiku lapar. Waktu masih bayi nih anak-anak gak ingat ya, gak tahu ya. Tidak bisa mengungkapkan lagi sakit. Tapi orang tua mengerti. Karena mencintai. Sederhananya, kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengerti apa sih yang dia inginkan. Itulah Yohanes. Yohanes mencintai Tuhan. Meskipun tidak diucapkan dalam bagian ini. Kenapa? Karena dia sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Apa dong namanya? Yohanes yang rapuh ini. Yang suatu saat dalam hidupnya bisa galau ini. Yang mirip dengan kita ini. Tetapi dia bisa menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Saudara, undangan buat kita. Apakah kita berkenan? Apakah kita mau mencintai dia? Tuhan mengundang. Tapi sebelumnya, Tuhan mengundang kita untuk mengalami cintanya. Yesaya 40 ayat 11 memberikan gambaran yang sangat indah. Saudara bisa baca. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Buat saya ini gambaran yang sangat menyentuh. Kalau Anda lihat, bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa, yang bisa membuat segala sesuatu dengan firman, dengan ucapan, bahkan dengan nafas. Sekarang dikatakan apa? Seperti gembala menggembalakan, menghimpun dengan tangannya. Memangku dan menuntun anaknya. Jadi menurut saya ini luar biasa. Allah yang maha kuasa itu berkenan kayak ngotori tangannya ya. Ngotori tangannya untuk menuntun kita ya. Ngotori tangannya untuk menghimpun kita. Tapi itulah Allah. Saudara, saya nggak tahu lagi. Kita harus ngomong apa kalau kita bicara tentang cinta Allah yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa melihat itu, mari kita mohon Tuhan bukakan mataku untuk melihat betapa besarnya cintamu. Dan ajarkan aku untuk mencintaimu. Karena dengan cara demikian kita akan hidup di dalam kehendaknya. Kalau sudah mencintai, saya percaya kita mengerti apa artinya hidup seperti yang dikehendaki oleh yang dicintai. Bahkan mungkin pada saat yang sama kita tidak merasa itu sebagai suatu pengorbanan. Karena kita mencintai. Semuanya menjadi satu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Aku dan Bapa adalah satu. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan Bapa. Saudara, maukah kita menjadi satu dengan Dia? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Meskipun dalam kerapuhan kita. Meletakkan kehendak kita. Menjadi satu dengan kehendaknya. Mengizinkan cintanya meraih kita, merengkuh kita. Sekaligus dengan cintanya kita belajar mencintai Dia. Izinkan saya menutup khotbah ini dengan sebuah kisah. Seorang yang sedang jatuh cinta mengetuk pintu rumah kekasihnya. Nah, ini senang nih anak muda ya. Siapapun ya, anak muda, orang tua, saya kira ini kisah general untuk segala usia. Dari dalam terdengar suara. Siapa? Dari luar terdengar jawaban seorang pria. Aku. Dari dalam terdengar suara seorang gadis. Pergilah. Rumah ini tidak cukup untuk kamu maupun aku. Saudara, jika Anda jadi pemuda itu kira-kira gimana perasaannya? Jangan bilang cari yang lain. Namanya kisah ya. Suka-suka yang buat cerita. Dikatakan gini, pemuda itu pergi dengan sedih. Berhari-hari dia merenung. Sampai dia menemukan hikmat. Dia kembali ke rumah kekasihnya. Dia kembali mengetuk pintu. Siapa? Oh ya. Lalu itu suara gadis dari dalam, sang kekasih. Lalu si pemuda menjawab, kamu. Dan pintu dibukakan. Saudara mengerti makna kisah ini? Adik yang ikut bersama orang tua, apa bedanya? Kenapa tadi si pemuda tidak dibukakan pintu dari dalam? Lalu sekarang dibukakan? Ayo, bedanya apa Bapak Ibu?
Ternyata passwordnya salah ya. Yang tadi dia bilang siapa? Yang di sana bilang aku. Pintu tetap tertutup. Tapi ada jawaban. Di rumah ini tidak cukup untuk kamu. Rumah ini tidak cukup untuk kamu dan aku. Tapi ketika kedua kali siapa? Lalu jawabnya apa? Kamu. Dibukakan pintu. Passwordnya cuma kamu. Mungkin Anda bertanya, apa sih maksudnya? Memang kisah ini juga saya temukan dalam sebuah buku permenungan yang memang harus membuat kita merenung untuk menemukan maknanya. Kisah ini mau memberikan pesan apa? Ada di dalam kalimat si gadis. Rumah ini, pergilah, rumah ini tidak cukup buat aku dan kamu. Saudara, 2 orang suami istri tinggal di rumah yang besar. Satu bisa nggak kerasan. Berkata sumpek di rumah, cari tempat lain. Kenapa? Cuma 2 orang. Ketika setiap orang berkata aku. Betul atau betul Bapak Ibu? Mau 2 orang, mau 3 orang. Mau gedenya seapapun rumah. Ketika setiap orang berkata aku dan tidak memberikan tempat buat kamu. Apa jadinya rumah itu? Sesak, tidak cukup. Dunia juga demikian. Mengapa terjadi perang? Perselisihan. Dunia ini nggak cukup. Ketika setiap orang berkata aku. Saudara, maukah kita berkata seperti Kristus kepada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Seperti Yohanes menjalani kehidupan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sehingga pada saat itu dia berani mewujudkan panggilan Allah. Damai sejahtera dan keadilan bagi banyak orang. Maukah saudara mencintai Tuhan meskipun dalam kerapuhan? Siapapun kita, karena Dia pun mencintai kita dalam kerapuhan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan beribadah bersama keluarga pada saat ini untuk menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda tidak bersama keluarga, kita pun tetap bisa menaikkan doa syafaat ini. Kita terhubung sebagai satu keluarga Allah. Mari kita mengambil waktu untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bagi setiap orang yang saat ini bergumul dalam kerapuhan mereka karena terpapar oleh virus corona. Kiranya Tuhan Sang Sumber Pengharapan memampukan mereka untuk terus berharap di tengah ketidakpastian kehidupan ini. Mari kita berdoa. Berdoa bagi para petugas medis yang dengan setia mengabdikan diri merengkuh kerapuhan mereka yang terpapar oleh virus corona. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan serta kemampuan untuk mengemban tugas ini. Berdoa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Kiranya Tuhan Sang Sumber Penghiburan berkenan memberikan penghiburan di tengah duka cita, rasa kehilangan yang melingkupi mereka. Berdoa bagi para pemimpin daerah di setiap tempat, agar Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga apapun kebijakan yang diputuskan dapat memberikan kebaikan bagi setiap orang. Ya Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 hingga ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas untuk membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari jemaat, dengan berdiri kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh tetap memberikan persembahan kami, meskipun di tengah kerapuan kami, di tengah pandemi ini Tuhan, biar kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, hanya buat Engkau. Biar kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami, hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar setiap tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan boleh memakainya dengan takut akan Engkau, dan nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, songsonglah masa depan yang tak dapat direka dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Sang Cinta setia bersama dengan kita. Dia merengkuh kita di dalam kerapuhan kita. Masa tak dapat direka, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merangkul kerapuhan. Bersama-Mu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merangkul
merangku kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya, namun asa selalu ada dalam cinta akan sesama. Rapuh tak berarti jatuh, kita dapat saling merengkuh, menolong, merawat, menopang, sehati saling memulihkan. Kuatkanlah kami Tuhan, merangku kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Kuatkanlah kami Tuhan, merangku kerapuhan, bersamamu kami tenang, meniti kehidupan. Bersamamu kami tenang, merangku kerapuhan, menyongsong masa depan. Mari kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Cinta memberkatimu dengan kedamaian. Kiranya Kristus Sang Sahabat melindungimu melalui rengkuhan tangannya. Dan kiranya Roh Kudus memampukanmu untuk menyatakan kasih dan keadilan dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Baktian Minggu Advent kedua telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Masa tak dapat direkam, raga tak selalu berdaya.